2340704011 dan teman saya Anabella 2340704023. kami akan menjelaskan Anatomi panggul dan anatomi kepala bayi dan juga mekanisme persalinan vertex. Anatomi panggul. Panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 tulang pangkal paha atau oxosae, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, 1 tulang tungging atau os sophagis. Tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah tulang yang saling berhubungan, 1 tulang usus atau os cilium, 2 tulang kemaluan atau os pubis, tulang duduk atau occiput. Pada bagian tulang usus, pinggir tulang yang tebal disebut crista iliaca. Pada bagian depan crista iliaca yang menonjol disebut sias, spina iliaca anterior superior. Pada bagian di bawah sias disebut SIAI, spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang crista iliaca yang menonjol disebut sipis, spina iliaca posterior superior. Dan pada bagian bawah sipi ini terlihat tulang yang cekik disebut dengan incisura ischiadica mayor. Terlihat tonjolan yang berduri disebut spina ischiadica. Pada bagian di bawah spina ischiadica terlihat kecil disebut incisura ischiadica minor. Selanjutnya yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil disebut linea terminalis. Dan pada bagian tulang duduk terlihat 2 buah mangkok yang disebut dengan acetabulum. Dan pada bagian pinggir tulang duduk yang tebal, tulang yang menopang berat badan pada saat duduk disebut tuber ischiadicum. Dan pada tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang disebut foramen obturatorium. Dan pada tangkai tulang kemaluan yang berhubung dengan tulang usus disebut ramus superior occipubis. Tangkai tulang kemaluan yang berhubung dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior kiri dan kanan membentuk segitiga disebut arcus pubis. Ada bagian tulang kelangkang yang berbentuk seperti segitiga yang memiliki 5 buah lubang disebut foramina sacralia anterior. Dan yang dilalui oleh urat-urat saraf disebut flexus sacralis. Hot G3 yaitu berukuran 10 cm yang sejajar dengan spina ischiadica. Dan Hot G1 berukuran 11 cm. Dan Hot G2 berukuran 12 cm. Hot G4 sejajar dengan Hot G1 melalui ujung ososigis. Anatomi kepala bayi. Ukuran kepala bayi terdiri dari occipital bregmatica atau sering disebut suboccipital bregmatica yang berukuran 9,5 cm. Di sini juga terdapat ubun-ubun kecil atau bisa disebut frontanella minor. Ada suboccipital frontalis yang berukuran 11,75 cm. Dan yang terakhir suboccipital mento yang ukurannya 13,5 cm. Mekanisme persalinan vertex. Yang pertama adalah tahap engagement. Tahap ini di mana kepala sudah masuk pada pintu atas panggul. Setelah itu dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun. Tahap ini dinamakan tahap descens. Pada saat tahap descens, posisi sutura sagittalis melintang sejajar sumbu jalan lahir, maka disebut synclitismus. Yang kedua, saat kepala janin mendekati promontorium, disebut asynclitismus anterior. Dan saat posisi kepala janin mendekati simpisis, disebut asynclitismus posterior. Selanjutnya adalah tahap fleksi.
Ketika kepala janin sudah mendekati spinia ischiadica, maka janin akan melakukan fleksi atau dagu mendekati dada janin. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Yang keempat adalah putaran faksi dalam. Terjadinya putaran faksi dalam adalah tujuannya untuk menyesuaikan dengan jalan lahir. Dan yang kelima adalah tahap ekstensi. Tahap ekstensi adalah kebalikan dari fleksi. Tahap ini, dagu janin akan menjauhi dada janin. Setelah tahap ekstensi, maka kepala janin akan lahir. Yang keenam adalah putaran faksi luar, di mana bahu menyesuaikan sumbu jalan lahir. Pada tahap ini, kepala janin akan memutar kembali menyesuaikan posisi tubuh janin. Dan yang terakhir adalah tahap eksplosi, dilakukan dengan cara tangan kanan atau tangan dominasi penolong memegang ketiak bawah bayi dan tangan yang satunya berada di simpisis. Lalu bayi lahir seluruhnya dengan parietal. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi